Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kegiatan aku setelah lulus dari PPG Prajabatan. Apa aja sih yang kita lakukan setelah lulus dari PPG Prajabatan? Karena entah sejak daftar PPG Prajabatan, sedang dalam PPG Prajabatan, sampai lulus dari PPG Prajabatan, menurut aku kita itu banyak melewati fase menunggu, dan menunggu. Jadi, apa aja sih aku mau sharing ke kalian yang aku lakukan setelah lulus dari PPG Prajab. Jadi, sebenarnya sebelum aku lulus dari PPG Prajab, tapi dia tuh sudah nggak ada kuliah gitu loh, cuman tinggal ujian seminar pendidikan, kemudian proyek kepemimpinan, sama tes PCK, dan segala macam ya. Itu maksudnya tes bagian UKM PPG. Nah, itu aku sudah mulai kembali ke tempat asal aku udah nggak di Surabaya lagi, aku udah mulai kembali dan aku udah mulai ngajar. Karena kebetulan waktu itu bersamaan dengan tahun ajaran baru nih, semester gasal. Jadi kan ketika PPG aku cuti dari sekolah tempat aku mengajar sebelumnya. Dan ketika ditanya udah bisa ngajar nggak semester ini, walaupun PPG aku belum selesai, aku langsung bilang udah bisa ngajar. Karena yang ada di pikiranku di PPG Prajab itu kayak kita banyak menunggunya ya. Kalau di angkatanku dulu di gelombang 1 2022, tapi di gelombang setelahnya mereka tuh kayak cepat banget gitu loh menurut aku. Aku kurang tahu ya apa karena aku nggak ngerasain sendiri, tapi menurut aku kayak mereka cepat banget. Jadi karena PPG ku itu tinggal ujian-ujian yang mana menurut aku nggak harus setiap hari ada di Surabaya, ya udah aku iyain aja ke sekolahku, aku bisa ngajar. Kalau misalkan nanti ujianku itu bersamaan dengan aku ngajar, aku kan bisa izin gitu karena nggak tiap hari, hanya sehari atau 2 hari aja. Jadi kegiatanku yang pertama yaitu aku kembali mengajar di sekolah tempat aku dulu mengajar. Dan selain sekolah itu, aku juga ada ngajar di sekolah lain yang itu sifatnya intensif kelas gitu loh. Seminggu hanya 2 kali dan itu pun sore. Jadi aku kembali lagi ngajar di sana. Dan ternyata ya udah bertemu sama murid-murid baru lagi, kayak dulu murid-murid yang aku tinggalin sekarang udah naik kelas gitu kan. Nah, selain mengajar di sekolah, aku juga mempersiapkan diri untuk ikut seleksi SNP3K karena itu apa ya, persiapannya lumayan detail gitu kan. Selain itu, sisanya aku menunggu. Dan itu kayak ya ampun, itu gabut banget. Aku bener-bener ngerasa hampa dan kosong karena sebelumnya PPG Prajab itu kan jadwalnya padat gitu kan. Tiap hari aku ketemu teman, tiap hari aku kerja. Sedangkan setelah lulus, aku cuma ngajar di 2 sekolah itu aja. Dan aku ngajarnya nggak tiap hari. Dan di sekolahku tuh nggak harus ngantor tiap hari. Jadi aku nggak perlu tiap hari ke sekolah. Hanya ketika ada jam ngajar aja aku baru ke sekolah. Jadi sisanya aku tuh kayak ngelamun, aku kayak bengang scroll TikTok doang. Jadi akhirnya aku membuat kegiatanku sendiri, yaitu merangkai buket. Walaupun aku nggak berbakat sih kayaknya ya, tapi karena itu aku saking gabutnya sampai aku ikut les piano ke temanku biar apa ya, kayak aku ada kegiatan aja gitu loh daripada aku nggak ada kegiatan, karena sifatnya cuma menunggu pengumuman seleksi SN, kemudian ketika udah lulus menunggu jadwal tes, menunggu pengumumannya lagi. Kayak tiap hari tuh kita cuma menunggu. Sedangkan aku kalau di sini jarang hangout gitu ya. Tapi selain itu kegiatanku, aku juga menyelesaikan S2 aku karena sebelumnya aku kan sempat cuti ya. Jadi setelah lulus PPG Prajab itu aku mengerjakan tesisku dan aku sempro. Itu kayak ya ampun, akhirnya aku sempro setelah aku mengalami cuti. Dan aku sempat down sih waktu PPG Prajab itu karena ya ampun, gara-gara PPG Prajab aku nggak ngerjain tesis, aku nggak sempro karena waktu itu benar-benar nggak bisa bagi waktunya. Bukan membagi waktu untuk aku ngerjain tesis ya, tapi membagi waktu untuk bisa ketemu sama dosen pembimbingku untuk bimbingan, karena benar-benar nggak bisa banget waktu itu jadwalnya. Jadi ketika setelah sempro, apa yang aku lakukan? Ya nggak ada, udah hanya menunggu. Dan akhirnya aku ngelesin private ke orang gitu ya, private bahasa Inggris, karena saking gabutnya. Dan menurut aku ya, sebuah fase dimana kita tidak ada pekerjaan atau kita tidak banyak hal yang harus kita kerjakan, itu justru membuat kita nggak produktif loh kalau menurut aku ya. Mungkin kalian bisa berpikir gini, loh kan kamu banyak waktu luang, jadi kamu bisa membuat lebih banyak konten di sosial media, atau aku bisa mengerjakan tesisku lebih cepat. Nah itu justru enggak, justru aku tipe orang yang kalau nggak ada kegiatan, ya udah aku makin males. Kecuali aku kayak ada kegiatan ngajar nih, pagi aku ngajar, sore aku ngajar juga di sekolah satunya. Nah siangnya, karena dari pagi itu udah ada kerjaan, aku udah produktif, siangnya itu aku biasanya nggak tidur, justru itu aku kerja gitu, aku ngerjain sesuatu. Tapi kalau dari pagi dan seharian aku udah nggak ada kerjaan, oh my god, aku nggak bisa mengerjakan itu semua. Kalau kalian misalkan memiliki hal yang sama seperti apa yang aku rasakan, boleh dong kalian berbagi tips dan trik apa yang kalian lakukan. Biasanya ya, aku itu
tipe orang yang harus disuruh dulu gitu loh sama orang. Kayak aku seneng, aku di PPG Prajab tuh banyak tugas. Kenapa? Karena dari tugas itu aku ngerjain, karena setelah ada tugas itu kan kayak dikoreksikan, di review gitu sama dosen-dosenku. Terus kayak siapa nih yang belum ngerjain, kayak di spill gitu. Nah aku seneng, aku bakal ngerjain karena ada orang yang mantau aku gitu, aku ngerasanya. Tapi kalau hal-hal seperti kerjakan tesis atau buat ini konten, aku tuh nggak ada inisiatif dari diriku sendiri, kecuali biasanya aku nyuruh orang kayak suruh aku dong buat ini. Itu kayak beda aja feel-nya gitu. Jadi itu dia kegiatan aku yang aku lakukan setelah lulus dari PPG Prajab sampai sekarang ya. Jadi masih ngajar ke sekolah, kemudian ngelesin, kemudian ngurusin S2 aku, dan melakukan hal-hal yang bikin kegabutanku hilang aja. Sampai sekarang aku masih menunggu dan menunggu apa yang ditunggu, menunggu SK dari SNP3K. Jadi selama fase menunggu ini aku masih membuat banyak sekali kenangan baik di sekolah ya, karena kita udah mau pisah gitu. Boleh dong teman-teman share juga kegiatan apa yang kalian lakukan setelah lulus dari PPG Prajab, karena mungkin dari teman-teman ada yang resign kan ketika dulu ikut PPG Prajab, resign dari sekolahnya. Nah apa tuh yang dilakukan? Apakah kalian mencari pekerjaan baru? Apakah kalian kembali ke sekolah itu dan masih diterima? Ataukah kalian membuka usaha? Atau kalian ngapain? Boleh dong, siapa tahu cerita kalian juga menginspirasi aku untuk melakukan sesuatu. Bahkan ya, aku sampai membeli tanaman, biji tanaman untuk ditanam. Saking aku gabutnya, setiap hari itu aku nggak tahu harus ngapain. Tapi tanaman itu tidak tumbuh. Mungkin aku kurang ada passion ya di bagian itu, atau karena aku gabut aja, jadi nggak terlalu ngurus yang benar-benar gitu, nggak belajar ilmunya, cuman yang kayak gabut aja mau nanam gitu. Intinya semoga kita semua setiap harinya selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, melakukan apapun itu. Oke, so itu aja video sharing aku. Makasih buat yang udah nonton, and see you next video.